Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah, amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di channel ABM TV yang insya Allah ikhwan fillah, semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwan fillah yang ada di sana dimanapun berada, kita saling mendoakan semoga kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, banyak amalan di Islam ini, bahkan amalan itu bisa menjadikan sebab mendatangkan kebaikan-kebaikan, karena ketika kita berbuat kebaikan maka Allah akan berikan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ketika kita berbuat kebaikan maka Allah akan berbuat kebaikan kepada kita. Nah ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah memberikan kebaikan itu adalah balasan karunia Allah SWT yang akan diberikan kepada seseorang, yang seseorang itu bisa berbuat baik bukan hanya zahirnya saja tetapi batinnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah nafsu sendiri. Karena kalau kita mempunyai musuh yang di luar, kita mudah untuk sembunyi, kita mudah untuk kabur. Kita mempunyai musuh di sekolah, ketika kita pulang sekolah pasti kita tidak bertemu dengan musuh itu. Kita mempunyai musuh di luar, di kantor, ketika kita pulang dari kantor maka kita bebas dari musuh itu. Maka kata Rasulullah, a'da aduwika nafsukallati baina janbaika. Musuh terbesar yang akan musuh kita adalah nafsu kita. Maka manusia harus mengendalikan nafsunya. Karena ketika manusia dikendalikan dengan nafsunya, maka manusia itu ketika melakukan kebaikan tidak akan menjadi kebaikan. Karena apa? Karena yang menunggangi manusia, yang menghinggapi manusia itu adalah nafsunya. Seharusnya nafsu itu harus dikendalikan oleh diri kita sendiri. Maka dengan itu, untuk mengendalikan nafsu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu dihantam untuk nafsu-nafsu yang terletak pada diri kita. Nah ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada amalan. Yang amalan ini keutamaannya luar biasa, yaitu amalan surah Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah sudah kita tahu adalah surah pertama di dalam Al-Quran. Bahkan keutamaan Al-Fatihah sudah banyak orang yang mengetahuinya. Bukan ayatnya Al-Fatihah, tetapi satu ayat pun juga mempunyai keutamaan di dalam Al-Fatihah. Di antaranya ayat pertama adalah Bismillah, yang mana Bismillah itu banyak keutamaan. Ketika kita mengamalkan Bismillah 1000 kali, keutamaan ketika kita mengamalkan Bismillah 768 kali. Nah kemudian bahkan di dalam kitab As-Sawi ini yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, man arada ayyun jihillah minnal jabaniyah. Barang siapa yang ingin selamat dari jabaniyah, malaikat jabaniyah, yaitu malaikat yang ketika menghukum seseorang adalah malaikat jabaniyah. Maka dengan itu bacalah surah Al-Fatihah, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak mungkin. Karena apa? Liyaj'alallahu lahu bikulli harfin minha jannah. Karena dari setiap huruf dari Bismillah Allah jadikan surga. Nah bahkan kata Ba'dul Arifin, setiap huruf dari Bismillah adalah kunci dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini yang saya akan berikan amalan Al-Fatihah yang sesuai di dalam kitab Khazinatul Asrar. Likulli syai'in asasun wa asasul Quran Al-Fatihah. Setiap sesuatu itu adalah ada pokoknya, ada pemimpinnya. Wa usasul Quran Al-Fatihah, dan pokoknya Al-Quran adalah Al-Fatihah. Maka orang yang membaca Al-Fatihah pasti memiliki keutamaan. Sehingga
Al-Fatihah dijadikan syarat di dalam sholat, menjadi rukun di dalam sholat, menjadi rukun di dalam sholat. Kemudian Al-Fatihah itu ketika ada maksud-maksud, nah kita selalu membaca Al-Fatihah. Nah di sini ada amalan dari Syekh Muhyiddin bin Arabi qaddasallahu sirruh. Man kana lahu hajjatun, barang siapa yang mempunyai hajat. Hajatnya bisa apa saja. Hajat tentang urusan akhirat, kita ingin cerdas, kita ingin memperbaiki diri supaya hati kita lembut, kita ingin kembali kepada keluarga, berkumpul dalam kebaikan bersama keluarga, ataupun hajat dunia. Kita mempunyai hutang, kita mempunyai hajat, ingin membangun rumah, ataupun apa, ataupun kita ingin lulus sekolah, ataupun kita ingin mempunyai uang untuk bisa membuat pekerjaan, ya, ataupun pengen usaha kita lancar. Nah di sini kata Syekh Muhyiddin, ketika kita mempunyai hajat, fal yaqra al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah arba'ina marrah, 40 kali. Membaca Al-Fatihah 40 kali. Kapan? Ba'da salatil maghrib, setelah salat maghrib. Membaca Al-Fatihah 40 kali setelah salat maghrib. Indal firaghi minal fardi was sunnah, ketika setelah selesai dari salat fardu, kemudian setelah salat sunat. Jadi amalannya ikhwan fillah, wala yaqumu min makanihi hatta yafrugha min qiraatil Fatihah ba'dahu. Kemudian wa yas'alu murdahu fa inna Allah ta'ala yaqdihi la mahalatan qad jaraba. Yang artinya amalan Al-Fatihah ini 40 kali kita baca setelah sholat maghrib, setelah kita menunaikan sholat maghrib, kemudian setelah kita menunaikan sholat sunnah maghrib, kemudian setelah kita membaca zikir-zikir nabawiyah, subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah sebelum kita bangun dari tempat duduk kita, maka baca Al-Fatihah 40 kali. Nah setelah itu wa yas'alu muradahu, mintalah apa yang kita hendaki. Muradahu itu keinginan kita. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala yaqdihi, Allah akan mengabulkan hajat-hajat itu, mengabulkan keinginan-keinginan itu, la mahalatan, secara pasti qad jaraba, karena ini amalan sudah teruji, sudah dibuktikan oleh para alimil ulama. Nah kata Syekh Muhyiddin bin Arabi qaddasallahu sirruh, yang mempunyai hajat silakan ikhwan fillah, saya hanya memberikan informasi, memberikan pengetahuan dari kitab Khazinatul Asrar. Amalannya seperti itu, membaca Al-Fatihah 40 kali setelah salat maghrib. Semoga bermanfaat ikhwan fillah. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.